sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan renungan saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan renungan firman Tuhan tentang doa menjawab kebutuhan. Di dalam Lukas 11 ayat 5-8. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak akan bangun dan memberikannya kepada saudara." Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Mari kita perhatikan yang berikut ini. Yang pertama, 3 roti adalah hal yang dibutuhkan tepat pada tengah malam itu. Kedua, orang yang meminta roti kepada sahabatnya itu tidak punya apa-apa sama sekali untuk dihidangkan. Yang ketiga, orang tersebut memberanikan diri mengetuk pintu, terus memohon kepada sahabatnya sampai mendapat apa yang dibutuhkan. Apapun pilihan kisah sederhana yang Yesus sampaikan, pastinya bukan sekedar kisah saja. Apa yang Yesus mau sampaikan dari kisah tersebut? Yang pasti, orang dalam kisah tersebut sangat membutuhkan sesuatu untuk disajikan kepada sahabatnya yang akan datang tengah malam. Tapi dia tidak punya apapun untuk disajikan. Dia butuhkan saat itu juga, tidak bisa ditunda. Maka dia memberanikan diri meminta pertolongan kepada sahabatnya dan memohon terus sampai mendapatkan apa yang dia butuhkan. Tapi saya berharap saudara jangan salah paham dengan kisah ini. Yesus bukan sedang mengajarkan kita atau memberi petunjuk kepada kita untuk meminta-minta kepada sahabat, teman, atau orang lain dengan tidak tahu malu, mengganggu terus sampai mendapatkan apa yang kita inginkan. Bukan itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kisah tersebut adalah gambaran bagaimana seharusnya kita berdoa. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelum dan sesudah dari perumpamaan tadi, Yesus berbicara hal berdoa. Mari kita perhatikan Lukas 11 ayat 8. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Sikap yang tidak malu itu maknanya bisa negatif. Tapi dalam hal ini bukan sikap yang kurang ajar atau seenaknya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai kata persistence, persevere, yang artinya gigih, tekun, sekalipun hadapi kesulitan, dan kemungkinan berhasilnya sangat kecil. Jadi, dari gambaran orang yang memohon terus dengan sikap tidak malu itu, Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua yang mendengarkan kisah tersebut, untuk berdoa dengan gigih dan tekun sekalipun menghadapi kesulitan. Yesus juga mengatakan di ayat yang ke-8 kalimat terakhir, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Di sini Yesus menyatakan jika kita berdoa dengan tekun, maka ada jaminan bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita perlukan. Kisah yang serupa kita akan baca di Lukas 18 ayat 1-7. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa jika Yesus memberikan perumpamaan, pastinya bukan sekedar kisah, tapi ada pesan atau ajaran yang sangat penting.
Mari kita perhatikan sama-sama pembacaan berikut ini. Lukas 18 ayat 1-7. Dalam Alkitab bahasa Inggris, judul perikopnya jika diterjemahkan adalah perumpamaan janda yang gigih. Di situ dipakai kata persistent, yang artinya gigih dan tekun walaupun lewati kesulitan. Ayat pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Kembali ke ayat pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sangat jelas sekali bahwa melalui kisah janda yang gigih dan tekun tersebut, Yesus mau menegaskan bagaimana kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu agar kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Dengan tidak jemu-jemu dalam terjemahan lain maksudnya adalah yang pertama tidak berkecil hati. Yang kedua tidak menyerah. Yang ketiga tidak melemah dan redup. Dan di ayat yang ketujuh, Yesus menegaskan bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya, tidak terlambat. Dari kedua kisah yang sudah kita baca, Yesus mengajarkan bagaimana seharusnya kita berdoa. Dan Yesus pasti menjawab apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Bukan sekedar keinginan yang digerakkan karena hawa nafsu atau keserakahan manusia, apalagi doa yang berisi keinginan-keinginan untuk mencelakakan atau merugikan orang lain. Apakah saudara mempunyai kebutuhan yang mendesak saat ini? Apakah saudara mengalami sesuatu yang menyesakkan hati karena sesuatu hal dan perlu jalan keluar? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberi jaminan kepada kita. Jika kita berdoa dengan tekad yang kuat, tekun, tidak menyerah, doa kita tidak melemah, hati kita tidak menciut, seperti yang dikatakan di Amsal 24 ayat 10, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Maka Yesus akan menolong dan membela kita, serta memberikan apa yang kita perlukan tepat pada waktunya. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Kami percaya firman Tuhan selalu menguatkan kami sehingga kami boleh tetap tekun berdoa. Dan kami percaya Tuhan selalu memenuhi segala kebutuhan kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.